Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla, NIM 19.100.044, semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam video ini, kita akan membahas materi tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Dan adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fauzia Zahrawati B, MPD. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh dalam ilmu sosiologi. Pertama, Ibnu Khaldun. Kedua, Auguste Comte. 3, Herbert Spencer. 4, Emile Durkheim. Jadi, jauh sebelum sosiologi muncul, sebetulnya telah ada perhatian dari para intelektual terhadap masalah-masalah serta isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat dan perilaku manusianya, seperti seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam yang terkemuka asal Tunisia, yaitu Ibnu Khaldun, yang sudah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, yakni Auguste Comte. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan nama sosiologi dalam bukunya, yaitu Cours de Philosophie Positive, yang terbit pada tahun 1838. Dalam buku ini, Comte secara kreatif menyusun sintesa berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Comte menamainya dengan sosial fisik atau fisika sosial. Kemudian dirubahnya sendiri dengan sosiologi. Istilah sosiologi menjadi lebih populer setengah abad kemudian berkat jasa Herbert Spencer, ilmuwan Inggris yang menulis buku berjudul Principles of Sociology pada tahun 1876. Ia mengemukakan bahwa kunci memahami gejala sosial atau gejala alamiah itu adalah hukum evolusi universal. Gejala fisik, biologis, dan sosial itu semuanya tunduk pada hukum dasar tersebut. Kemudian prinsip-prinsip evolusi tersebut juga diperluas dari tingkat biologis ke sosial, sehingga semboyan survival of the fittest dalam Darwinisme sosial itu pun sebenarnya dari Spencer. Spencer menetapkan teori evolusi organik pada masyarakat manusia dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas beberapa puluh tahun kemudian. Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat Emile Durkheim melalui bukunya Rules of Sociological Method yang terbit pada tahun 1895. Menurut Durkheim, tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang ia sebut sebagai fakta-fakta sosial, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal tetapi mampu mempengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Yang dimaksud fakta sosial di sini tidak hanya bersifat material, tetapi juga non-material, seperti kultur, agama, institusi sosial, tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. 1. Lester Frank Ward. Sumbangan Ward yang penting terhadap sosiologi pendidikan adalah pemikirannya tentang evolusi sosial.
Evolusi sosial adalah perkembangan masyarakat secara gradual yang menunjukkan proses perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam tiap masyarakat. Kedua, John Dewey. Gagasan Leicester Framework tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan sehari-hari. Mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi yang seperti ini dapat diperbaiki melalui jembatan lembaga pendidikan. Ketiga, Emile Durkheim. Salah satu tokoh penting dalam khasanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emile Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing atau ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri. Dijelaskan bahwa teori pemikiran Durkheim tersebut terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Keempat, Karl Mannheim. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan, memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia nyatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses memengaruhi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu George Paine. Bagi Paine, sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti, dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan. Kemudian, paradigma sosiologi. Menurut Robert Friedrich, mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Jadi paradigma sosiologi yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran penyelidikan filsafat. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya, perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari objek studinya. Kemudian paradigma kedua yaitu paradigma definisi sosial. Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha
untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan casual. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama, konsep tindakan sosial. Kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Nah, kemudian paradigma yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial atau behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Baik, itulah tadi materi tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.